Perkenalkan, nama saya Melki Martin Simatupang, NPM 1985-2030, Prodi Administrasi kelas D Bilingual. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Quality of Public Service atau kualitas pelayanan publik. Apa itu kualitas pelayanan publik? Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan atau KEM nomor 63 tahun 2003. Kualitas pelayanan publik menurut salah satu para ahli, menurut Zauhar tahun 2005, kualitas pelayanan adalah penyesuaian terhadap perincian atau conference to specification, di mana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai. Dilakukannya kontrol terus-menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya memenuhi jika pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan. Standar kualitas pelayanan yang digunakan oleh sebuah organisasi mungkin saja tidak berlaku untuk organisasi yang karena pada dasarnya standar pelayanan yang digunakan berbeda, tergantung dengan kebijakan serta arah dari organisasi tersebut. Tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut. 1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesejahteraan alur pelayanannya. 2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan. 3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan. 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Yaitu kejelasan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 6. Memiliki tugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan. 7. Kecepatan pelayanan, sebagai waktu pelayanan dapat dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara pelayanan. 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan tidak memberikan golongan atau status peserta yang dilayani. 9. Kesopanan dalam individu, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, ramah, serta saling menghargai dan menghormati. 10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat dalam melakukan hal pelayanan. 11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana haruslah bersih, nyaman agar masyarakat merasakan pelayanan tersebut sangat baik. Memperbaiki kualitas pelayanan publik, kualitas secara kesinambungan dengan didukung oleh aparat dan pelanggan, yaitu 1. Kepemimpinan. Strategi perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dan manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kerja kualitasnya. 2. Pendidikan.
semua personel perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan, operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. 3. Perencanaan. Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan, kualitas yang dipergunakan, dan mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. 4. Review. Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasi. 5. Komunikasi implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, pelanggan, dan stakeholder perusahaan lainnya seperti pemasok, pemagang saham, pemerintah, masyarakat umumnya, dan lain-lain. 6. Penghargaan dan pengakuan atau Total Human Reward. Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganda Sari Rambe, NPM 1985-2015. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Pemasaran itu sendiri merupakan sebuah proses perencanaan dan proses pelaksanaan dari suatu konsep yang sebelumnya telah dibangun oleh perusahaan, yang mana konsep tersebut berupa konsep penentuan harga, konsep distribusian, hingga konsep promosi. Setiap konsep tersebut harus diperhitungkan secara matang agar dapat memuaskan para konsumen. Kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pemasaran adalah sebuah fungsi bisnis yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap kebutuhan dan keinginan para pelanggan yang belum terpenuhi. Intinya, metode pemasaran digunakan untuk meningkatkan transaksi pertukaran maupun transaksi jual beli dengan cara menawarkan produk atau jasa kepada para konsumer agar perusahaan maupun organisasi yang dibangun selama ini bisa mencapai target tujuannya di masa depan. Jenis-jenis pemasaran dibagi menjadi 3. 1. Internal marketing, 2. Interaksi marketing, 3. External marketing. Internal marketing ialah merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan di dalam perusahaan, mulai dari cara untuk mensejahterakan karyawan, cara untuk mencapai tujuan perusahaan, hingga cara membenahi perusahaan agar menjadi lebih baik lagi. Pemasaran interaktif. Pemasaran ini yang didefinisikan sebagai kemampuan interaksi dari setiap karyawan kepada para pelanggan. Dalam melakukan interaksi tersebut, para karyawan harus memiliki keterampilan dan kinerja yang profesional untuk melayani setiap pelanggan. Yang terakhir ialah pemasaran eksternal. Pemasaran ini merupakan sebuah tugas dari manajer dan organisasi pemasaran perusahaan yang harus dijalankan. Tujuan dilakukannya pemasaran eksternal adalah untuk memahami setiap kebutuhan perusahaan, menciptakan produk maupun layanan jasa, dan dapat mengupayakan terjadinya transaksi pembelian antar pihak perusahaan dengan para pelanggan. Sekian dari saya tentang jenis-jenis pemasaran. Memulai topik dari Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Onisari Silaban. Saya dari kelas D bilingual. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Citizen Charter. Citizen Charter pertama kali dikemukakan di Inggris oleh Perdana Menterinya bernama Margaret Thatcher. Nah, di dalam Citizen Charter pertama kali hanyalah sebuah dokumen yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para providers ataupun para customer saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teori dan konsep-konsep dalam manajemen, isi dalam Citizen Charter dimasukkanlah ke dalamnya visi dan misi serta sanksi-sanksi yang berlaku di dalam organisasi. Nah, sederhananya, Citizen Charter adalah pendekatan terbaru dalam pelayanan publik yang menempatkan pengguna pelayanan adalah hal yang paling utama. Oleh karena itu, Citizen Charter ini diharapkan mampu dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat dan mampu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Adapun yang menjadi manfaat dari diterapkannya Citizen Charter di masyarakat yaitu 1. Memberi kepastian pelayanan meliputi waktu, biaya, prosedur, dan cara pelayanan. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai hak-hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan. Yang ketiga, untuk mempermudah pengguna layanan mengontrol praktek penyelenggara layanan. Yang keempat, untuk mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerjanya. Yang kelima, untuk membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan aspirasi dari pengguna layanan.